Seandainya suami menceraikan istrinya, kemudian sudah habis masa iddahnya. Jadi tadi contoh di depan masih dalam masa iddah, cukup dengan bilang kamu saya rujuk. Tapi jika masa iddahnya itu sudah habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, selanjutnya akan kami bahas berkaitan dengan hak seorang laki-laki dalam kasus perceraian. Jadi hak laki-laki dalam masalah perceraian atau laki-laki dalam menceraikan istrinya, itu laki-laki mempunyai 3 perceraian. Laki-laki yang merdeka itu mempunyai 3 kali untuk menceraikan istrinya. Sedangkan budak itu mempunyai 2 kali untuk menceraikan istrinya. Ini berdasarkan dari hadis ya, masih dalam kitab Kifayatul Ahyar juz 2 halaman 89. Ini pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi. Faqala inni asma'ullaha yaqul. Nabi, saya mendengar bahwa Allah berfirman, at-talaqu marratani. Talak itu 2 kali. Fa aina tsalitsah? Yang ketiga mana? Katanya laki-laki yang merdeka mempunyai 3 kali talak. Tapi dalam Quran itu kan at-talaqu marratani. Talak itu 2 kali. Faqala alaihi salatu wassalam, imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Shahhahu Ibnul Qattan. Ya. Atau ditambahkan lagi, fa in tallaquha, dalam Al-Qur'an, fa in tallaquha fala tahillu lahu mim ba'du. Ini yang menjadi landasan bahwa talak itu ada 3 kali. Yang 2 kali itu dinamakan talak raj'i. Yang ketiga dinamakan talak bain. Kenapa dinamakan talak raj'i? Yang 2 dinamakan talak raj'i karena masih memungkinkan bagi si suami untuk kembali lagi menjalin hubungan pernikahan dengan istrinya yang sudah dicerai. Contoh, suami menceraikan istrinya, kamu saya ceraikan. Ini dihitung baru 1 kali. Kemudian suatu saat kembali lagi rujuk. Setelah rujuk ada problem lagi, kemudian suami menceraikan istrinya lagi, kamu saya ceraikan. Berarti jatuh talak yang kedua. Pada saat jatuh talak yang kedua, ini masih boleh bagi suami untuk kembali menikahinya lagi. Seandainya setelah dinikahi lagi kemudian terjadi perceraian lagi, maka dihitung jatuh talak yang ketiga. Ini dinamakan talak bain.
Jika sudah terjadi 3 kali perceraian, maka tidak boleh rujuk lagi. Di suami tidak boleh menikahinya lagi karena sudah 3 kali menceraikan istrinya. Lalu bagaimana cara untuk rujuk? Gini, suami menceraikan istrinya, kamu saya ceraikan, berarti jatuh talak 1. Setelah jatuh talak, istri menjalani masa iddah. Iddahnya bisa dihitung dengan bulanan, nanti disesuaikan, bisa dihitung dengan beberapa kali waktu haid, dan nanti kita bahas pada konten sendiri supaya lebih jelas. Pada masa iddah itu suami boleh merujuk istrinya cukup dengan ucapannya rojak tuki atau sekarang aku kembali kepadamu. Cukup dengan kata-kata yang intinya kata-kata itu untuk mengajak kembali dalam ikatan pernikahan. Perlu saksi atau tidak? Kalau di hadapan istrinya sendiri itu tidak perlu ada saksi. Kalau istrinya tidak ada, maka perlu adanya saksi. Dan syarat pada masa iddah istri itu boleh dirujuk, syaratnya istrinya adalah masih termasuk wanita yang boleh dinikah, dalam arti bukan termasuk wanita yang sudah murtad. Karena ketika dalam masa iddah kemudian istri sudah murtad, maka ketika suami merujuknya juga tidak boleh. Itu. Kemudian seandainya sudah terjadi pernikahan kemudian terjadi perceraian lagi, itu masih boleh kembali, masih boleh rujuk. Setelah rujuk kembali terjadi perceraian, berarti jatuh talak 3 atau dinamakan talak bain. Karena sudah 3 kali, maka suami dilarang, haram hukumnya suami untuk menikahinya lagi setelah jatuh talak 3. Jadi intinya talak itu ada, talak itu 3 kali bagi laki-laki yang merdeka, bagi budak hanya 2 kali. Yang pertama bagi laki-laki yang merdeka itu talak roj'i, yang kedua talak roj'i, yang ketiga bain. Seandainya suami menceraikan istrinya kemudian sudah habis masa iddahnya, jadi tadi contoh di depan masih dalam masa iddah, cukup dengan bilang kamu saya rujuk. Tapi jika masa iddahnya itu sudah habis, maka tidak cukup hanya mengatakan aku rujuk kepadamu, tapi wajib mengadakan akad pernikahan yang baru atau tajdidun nikah. Karena wajib adanya akad nikah yang baru, maka persyaratan nikah harus dipenuhi, yaitu harus ada wali, harus ada 2 saksi yang adil, jadi ada pengantin laki-laki dan wanitanya, maharnya pun juga disebutkan di situ. Intinya sebagaimana orang yang tajdidul wudu, orang yang masih suci tapi ingin wudu, berarti syaratnya kan sama. Tajdidun nikah atau bangun nikah bahasa Jawa, memperbarui akad nikah itu seperti itu. Jadi harus ada wali, ada 2 saksi, ada ijab dan qabul pada saat itu.
Itu kalau ingin rujuk kembali kepada istrinya sedangkan istrinya sudah habis masa iddahnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Tetap kami butuhkan kritik dan saran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.